Nah, selamat pagi rekan-rekan. Hari ini saya akan menyampaikan resensi buku dari penulis Putut Ya dengan judul Mentalitas Korea Jalan Satria. Buku ini diterbitkan oleh Buku Mojok, cetakan pertama pada Maret 2024 dengan tebal lebih dari 114 halaman, dengan panjang 13 cm dan tinggi 19 cm, desain sampul oleh Elmi Aulia Bayu. Nah, buku Memahami Korea Jalan Satria ini merupakan karya dari seorang penulis yakni Putut Ya yang mengambil filosofi hidup dari seorang politikus kawakan, Bambang Urianto alias Bambang Pacul. Di sini nampaknya beliau. Nah, Putut ini lahir pada 28 Maret 1977, adalah penulis sekaligus peneliti yang berkebangsaan Indonesia. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu biodata dari penulis, yaitu penulis begitu hijrah ke Yogyakarta, beliau belajar formal di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Ia langsung terlibat dalam aktivitas politik. Pada saat itu ia menginisiasi pembuatan buletin bongkar, yakni sebagai ganti atas selebaran-selebaran politik yang hanya melulu berisi kalimat-kalimat agitasi dengan penjelasan-penjelasan politik yang lugas, gampang, dan mudah dibaca. Dengan jumlah halaman yang lebih tebal dari selebaran pada umumnya yang hanya selembar, dengan oplah yang lebih banyak, dan dengan sistem distribusi yang lebih baik. Tak lama kemudian ia dipercaya menjadi sekretaris jenderal lembaga tersebut, dan hanya dalam beberapa bulan kemudian ia diangkat menjadi ketua umum. Nah, selain terus menulis dan melakukan kerja-kerja penelitian, Putut masih sering diminta untuk menjadi pemandu berbagai pelatihan, terutama pelatihan menulis kreatif. Masih sering pula ia diminta membantu beberapa lembaga untuk ikut menyusun kurikulum pelatihan sekaligus dalam membuat berbagai bahan dan media belajar. Ia juga menyunting banyak buku, baik fiksi maupun non-fiksi, dengan maupun jadi konsultan buku maupun penelitian lain. Setidaknya sampai 2019, penulis telah menulis sebanyak 26 judul buku, terdiri dari buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, pada pembahasan isi buku karangan Putut Ya, yakni Mentalitas Korea Jalan Satria, istilah Korea sendiri menjadi booming akhir-akhir ini, terutama sejak dilontarkan oleh seorang politikus senior, Bambang Urianto, atau lebih kenal dengan nama Bambang Pacul, pada Maret 2023 silam dalam sidang Komisi 3 DPR. Ia tak ragu menyebut para anggota dewan itu sebagai Korea yang tidak bisa dilobi sana sini. Menurut Bambang, mereka adalah ksatria yang mengabdi dan patuh pada pimpinan partainya masing-masing. Para Korea adalah mereka yang memulai semuanya dari nol. Mereka mengerti bahwa setiap orang yang dilahirkan dalam kondisi berbeda-beda, sehingga beberapa orang harus berjuang keras untuk mewujudkan keinginannya. Kesadaran dan kekurangan pantang menyerah akan keadaan dan kemauan kuat untuk melenting adalah ciri khas dari mereka. Melalui buku yang terdiri dari 7 bab ini, kita akan dikenalkan dengan figur pencetus filosofi Korea ini, yang merupakan seorang pejabat publik yang merintis karir politiknya dari nol. Tekad dan keuletan membuatnya mampu menduduki jabatan-jabatan penting dan disegani banyak orang. Layaknya seorang Korea, ia adalah pemimpin yang pandai menyelipkan guyonan dan nasihat bijaksana dalam setiap ucapannya. Belajar dari kehidupan si penulis ini, pembaca akan diajak untuk memahami betapa ketahanan bantingan berperan penting dalam mewujudkan keinginan, dilengkapi berbagai nasihat filosofis yang masih relevan hingga hari ini. Pemahaman kita akan semakin kaya dan melihat kehidupan yang disampaikan di sini, yaitu terkait filosofi Memayu Hayuning Bawono, yaitu kehidupan yang tidak hanya fokus pada materi, tapi juga berpusat pada kebaikan dan kesejahteraan bagi lingkungan sekitar. Bagi Korea sendiri, mewujudkan keinginannya itu tidaklah sederhana.
dalam keterbatasan uang, minimnya relasi, pertemanan, dan ketidakadaan akses bagi pendidikan, proses untuk melenting tentu saja tidak mudah. Oleh karenanya, kita harus melenting terlebih dahulu. Para Korea harus melenting terlebih dahulu, melambung tinggi ke tempat di mana ia bisa mewujudkan keinginannya kelak. Mengenali diri adalah langkah yang dilakukan oleh seorang Korea untuk dapat melenting dan mewujudkan keinginannya. Apabila ia memiliki minat pada bidang pendidikan, keuangan, atau mungkin kekuasaan, ia dari pengenalan itulah ia dapat menentukan jalur apa ia akan melenting. Bisa lewat pendidikan yang tinggi, membangun bisnis, bahkan terjun ke dalam partai politik. Nah, untuk dapat melenting dengan cepat, seorang Korea harus menemukan galahnya. Nah, galah atau tongkat di sini diibaratkan sebagai seorang mentor atau sosok yang akan membuatnya proses melenting lebih cepat dan lebih tinggi. Dalam proses pencarian galah ini ada pula prinsip atau filosofi Jawa yang dipegang teguh oleh seorang Korea, yakni asah, asih, dan asuh. Ketiganya harus dilakukan berurutan dan terus menerus. Yang pertama adalah asuh. Nah, yang pertama adalah asah. Asah di sini adalah mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai si galah yang akan kita tuju ini, hobinya, kesukaannya, pengetahuannya dan minatnya dia ini yang akan membuat si galah merasa bahwa dia memiliki teman yang sepadan. Lalu yang kedua adalah asih, adalah mendengarkan kisah dan ocehan galahnya ini dengan penuh perhatian. Setelah galah dituju merasa nyaman untuk berbagi pengalaman, barulah asuh dapat dilakukan, yaitu pada saat Korea dengan galahnya saling membimbing dan mendukung impian satu sama lain. Nah, setelah Korea mendapatkan galahnya, ia harus jejak dan tegak lurus dalam bidang dan komunitas apapun ia geluti. Ia harus patuh pada atasannya, tidak pula menepuk-nepuk aturan. Pada tahapan awal seorang Korea Korea belum punya apa-apa, hanya kerendahan hati dan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam, yang menjadi senjata pamungkas bagi Korea di babak ini. Walaupun terdengar agak klise, dalam prosesnya para Korea menerima banyak hinaan dan cacian. Ia tentu tidak boleh emosional apalagi tinggi hati. Saat masih di bawah, Korea harus terus sabar, bertahan sambil memperkaya pengetahuan dan pengalaman. Para Korea percaya perlahan demi perlahan mereka akan berada pada titik kehidupan yang mereka impikan. Nah, menata kehidupan setelah melenting. Jika Korea sudah berada di atas dan memiliki wiryo atau jabatan, harta atau kekayaan, dan wasis atau kepandaian, ia sudah dapat dibilang sebagai seorang Korea sejati atau Korea tulen. Dalam mengendalikan semua yang dimilikinya, Korea tulen akan menjadikan wasis ilmu pengetahuan sebagai tumpuan dalam mengambil setiap keputusan. Ia sadar bahwa ilmu adalah fondasi yang sangat penting. Sebab perannya dan ilmunya yang banyak, ia mungkin juga sudah memiliki banyak anak buah. Dengan sendirinya ia harus menjadi pemimpin yang adil. Dalam budaya Jawa, seorang pemimpin itu setidaknya memiliki 3 hal penting yang ada dalam dirinya, yaitu ngayomi atau memberikan rasa aman, ngayemi atau memberikan rasa nyaman, dan ngayani atau saling menguatkan. Para Korea pernah berada di bawah dan pernah merasa susah juga, sehingga ia seharusnya tahu cara memperlakukan anak buah ini dengan baik. Tidak hanya membentak dan menyuruh tanpa dasar. Korea akan memberikan kenyamanan dan kekuatan terhadap anak buahnya. Orang-orang dengan mentalitas Korea melalui banyak asam garam kehidupan. Nah, sampai pada bab simpulan dari resensi buku ini, buku Mentalitas Korea Jalan Satria ini karya Putut Ea menggali filosofi hidup dari seorang politikus Bambang Pacul.
alias Bambang Wuryanto. Buku ini mengupas konsep Korea yang diperkenalkan oleh Bambang, merujuk pada individu yang memulai dari non, bekerja keras dan pantang menyerah. Nah, kelebihan dari buku ini sendiri ya ini sangat inspiratif dan motivatif. Tentunya buku ini memberikan inspirasi tentang kisah hidup seorang Korea sejati yang memulai karirnya dari nol dan berhasil mencapai posisi-posisi penting. Pembaca diajak untuk memahami pentingnya ketahanan dan semangat juang dalam mewujudkan impiannya. Nah, yang kedua adalah filosofi Jawanya yang sangat relevan. Buku ini mengintegrasikan berbagai nasihat filosofi Jawa seperti asah asih asuh taci, memayu hayuning bawono dalam yang menambah kedalaman pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan dan kepemimpinan. Nah, lalu lalu ada juga panduan praktis, yakni menyediakan langkah praktis bagi seseorang ingin menjadi Korea dalam mencapai kesuksesan, yakni pentingnya mengenali diri dan memilih mentor atau galah tadi, dan patuh pada prinsip atasannya. Nah, selain itu juga buku ini diambil dari kisah nyata yang relevan, menggunakan contoh nyata dari kehidupan si narasumber sendiri, Bambang Pacul, membuat buku ini lebih relatable dan relevan bagi pembaca yang mencari contoh konkret tentang bagaimana kesulitan hidup dan bagaimana menjadi seorang Korea. Dan lanjut ke kekurangan. Kekurangan buku ini sendiri ya ini banyaknya pengulangan konsep, yaitu beberapa konsep dan filosofi mungkin terasa diulang-ulang yang bisa mengurangi efektivitas dari penyampaian pesan dan membuat pembaca merasa bosan. Yang kedua adalah konteks budaya yang spesifik. Integrasi filosofi Jawa yang dimasukkan ke dalam mungkin kurang dipahami oleh pembaca yang tidak familiar dengan budaya tersebut, sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk konteks yang lebih luas. Yang ketiga, pendekatan yang terlalu idealis. Saran dan panduan yang diberikan terkadang terdengar terlalu idealis dan mungkin sulit diaplikasikan ya dalam secara praktis oleh semua orang, terutama mereka yang berada dalam kondisi yang tentu sangat berbeda. Lalu buku ini juga merupakan panduan berharga bagaimana semangat juang dan ketahanan oleh seseorang menuju kesuksesan, dengan mengambil inspirasi dari sosok Bambang Pacul sendiri dan filosofi Jawanya yang tentu sangat kental sekali. Namun beberapa aspek narasi dan konteks budaya memerlukan perhatian lebih agar pesan yang ingin disampaikan dalam buku ini lebih efektif kepada semua kalangan pembaca. Sekian penyampaian resensi dari saya. Terima kasih.